Halo adik-adik, jumpa lagi dalam Kamis Ceria. Kamis Ceria kali ini akan ditemani dengan kakak-kakak guru sekolah minggu kelas Madya. Adik-adik, belakangan ini kita pasti sering banget nonton YouTube. Ayo, di sini siapa yang nonton YouTube terus? Gak apa-apa, asal jangan sampai lupa belajar ya. E-learningnya, home learningnya tetap harus dikerjain adik-adik. Nah, di luar itu saat kalian sudah waktunya senggang, waktunya ada kosong, boleh baca-baca, boleh denger-dengerin mungkin YouTube channel, asalkan semuanya itu yang bermanfaat, yang positif-positif ya. Hari ini Kak Tasya akan bahas tentang satu orang YouTuber muda yang belakangan ini namanya begitu banyak banget yang ngomongin, begitu banyak orang yang ngomongin, mengulas beritanya, banyak sekali pro kontra, baik di media massa, baik juga di media online, di TV-TV, aduh semuanya tayangin. Siapa kira-kira namanya? Mungkin kalian udah bisa tebak-tebak. Ya, namanya adalah Ferdian Palengka. Sebelumnya Kak Tasya juga nggak tahu siapa ini Ferdian Palengka. Nah, tapi belakangan nama ini begitu hits, nama ini begitu menarik perhatian orang-orang. Kenapa kira-kira? Karena Ferdian Palengka saat ini ditangkap oleh polisi dan mengenakan kaos oranye. Ya, dia dan dua orang temannya saat ini lagi jadi tersangka. Tersangka kasus apa, Kak? YouTuber muda apa hubungannya, Kak? Nah, justru karena video atau konten yang dia bikin di dalam YouTube channelnya, di mana dia itu melakukan video merekam adegan di mana dia dan dua orang temannya ini lagi ngisengin, lagi bikin gurauan kelakar, atau mungkin yang biasa kalian tahu namanya adalah prank. Prank itu sendiri saat Kak Tasya cari di Google, dari Mbah Google nih, tanya googling. Nah, ternyata prank sendiri artinya gurauan, kelakar, bercandaan, jokes, it's for fun aja gitu kan. Kalau kalian udah sering mungkin ngeprank atau mungkin juga sering di prank sama temennya di sekolah. Nah, Ferdian melakukan video prank. Video pranknya itu kemana, Kak? Nah, dia itu melakukan video prank kepada kaum waria ya, kepada kaum waria. Lalu dia itu memberikan paket sembako. Paket sembako kan gak salah, Kak. Betul, membagikan paket sembako gak salah. Itu kan baik. Tapi yang dilakukan oleh si Ferdian Palengka dan dua orang temannya ini, dia membuat paket sembako yang isinya adalah sampah dan juga batu bata. Jadi benar-benar cuma ngisengin doang, cuma ngeprank, ngasih ke kaum waria. Lalu di dalam situ dia kasih itu macam-macam sampah ditimbun, lalu dibungkus yang rapi segala macam, terus dikemas yang menarik, lalu dibagikan. Itu semua akhirannya membawa Ferdian Palengka dan dua orang temannya ke dalam penjara dan terancam 12 tahun. Nggak main-main loh adik-adik. Berdasarkan undang-undang ITE, di mana dia dibilang katanya melanggar undang-undang ITE ini, dia terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari niat awal, dari tadinya cuma sekedar iseng-iseng, dari tadinya niatnya cuma sekedar ya lucu-lucuan aja, iseng-iseng Kak, lelucon, ya udah sih, tapi ternyata berbuntut serius, berbuntut masalah hukum. Kita semua pasti pernah bikin lelucon. Kadang-kadang kita juga ngebully, kadang juga kita ngeledekin temen, sering ngebikin prank-prank seperti ini. Mungkin dalam bentuknya bukan sembako sampah ini ya, seperti si Ferdian, tapi kita sering sekali menggunakan lidah bibir kita, mulut kita ini untuk kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang sering sekali membuat orang lain jadi tersinggung, sedih, nangis, kecewa, menyesal. Aduh, karena itu adik-adik, Kak Tasya mau bilang bahwa Tuhan kasih kita kreativitas. Bikin konten itu gak gampang, gak mudah. Harus selalu kreatif, terus inovatif. Bikin yang baru, isinya udah dari A, lalu karang lagi bikin yang B, yang C, seterusnya sampai dengan Z. Dan harus dikemas gimana caranya supaya menarik. Kenapa? Supaya subscribernya banyak, supaya yang ikut banyak, orang-orang tertarik. Terus yang like, yang kasih jempol banyak, terus apalagi yang share ke teman-temannya, ke orang lain, banyak yang suka kan video kita, konten kita. Tapi kreativitas kalau dipakai untuk tujuan yang tidak baik, akibatnya seperti itu adik-adik.
tujuan yang tadinya Tuhan kasih kita nih, tujuan Tuhan kasih kita akal budi, pikiran, kasih kita kemampuan untuk bikin sesuatu hal yang kreatif, akhirnya dipakai untuk nyakitin sesama, nyakitin orang lain, nyakitin orang-orang sekeliling, merugikan. Efeknya apa adik-adik? Keluarga besarnya malu, keluarga besarnya mendapat sanksi sosial. Apa sih sanksi sosial maksudnya? Sanksi sosial adalah dia malu, dia merasa terkucilkan, seluruh keluarganya ya, maksudnya kata Tasya ya, seluruh keluarga besarnya merasa malu, terkucilkan, dan juga orang-orang semua ngomongin, orang-orang semua juga menghindar. Akibatnya orang tuanya, adik kakaknya mungkin, seluruh om tante, juga mungkin punya opung, punya oma opa, semuanya merasa malu akibat yang dilakukan oleh Ferdian. Hal kecil yang dilakukan oleh Ferdian, tapi efeknya banyak, kerugiannya banyak, dampaknya banyak, dan bahkan merusak masa depannya Ferdian dan dua orang temannya ini. Masa depannya sendiri rusak. Tadinya dia masih belajar, masih harus sekolah, masih ada masa depan yang cerah ke depan nanti. Lalu dia harus menghabiskan waktu di dalam penjara. Itu semua akibat dari hatinya yang tujuannya tadinya untuk sekedar mungkin menaikkan jumlah subscriber di dalam YouTube channelnya, atau mungkin tadi pikirannya dia tadinya iseng-iseng aja lah, cuma bercanda, it's for fun kak. Nah tapi ternyata bukan seperti itu adik-adik. Akibatnya sungguh luar biasa, dampaknya banyak banget. Kak Tasya mau bacain satu ayat yang semoga bisa menolong kita, mengingatkan kita semua. Dari Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kata saya ulang ya. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati kita, jaga pikiran kita, agar dari semuanya yang kita keluarkan, dari semua yang kita katakan, itu semua tujuannya harus membawa kepada sesuatu hal yang positif, membawa orang-orang yang mendengar, yang juga menyaksikan, yang melihat, merasakan ada damai sejahtera di hati, sukacita dari apa yang kita katakan, dari apa yang keluar dari mulut kita, dari lidah bibir kita, ada sukacita, ada damai sejahtera dari hati kita, dari pikiran kita. Kalau sesuatu hal yang baik pasti akan membawa hasil yang juga baik. Banyak sekali konten-konten video-video di YouTube yang banyak banget membahas tentang Ferdian Palengka, ataupun juga membahas tentang dampak yang ditimbulkan dari video prank ini. Dan Kak Tasya berharap kalian gak ikut-ikutan. Kalau kalian pernah ikut-ikutan ngebully, mungkin juga ngatain, lucu-lucuan aja, gurauan doang kak buat orang lain, mulai sekarang belajar untuk mulai stop dan lakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang kecil, hal-hal yang lebih bermanfaat yang mungkin bisa kalian lakukan saat ini. Di saat kalian di rumah aja, banyak hal-hal positif yang bisa kalian lakukan. Misalnya ngapain aja, ayo. Misalnya mungkin tanya kabar temennya, mulai perhatiin sekeliling kalian, chat temennya yang udah jarang komen-komen di grup, mungkin tanya gimana kabarnya, sehat nggak, gimana sekolahnya, gimana pelajarannya, gimana di rumahnya. Terus yang kedua, coba peluk papa dan mamanya. Nah, pasti papa dan mama seneng kalau kalian bilang terima kasih papa mama karena udah fasilitasin saat kalian mungkin lagi main game, saat kalian misalnya sudah lagi belajar, difasilitasi apa? Difasilitasi handphone, terus juga dikasih juga kalian kuota internet, wifi, difasilitasi saat kalian belajar, home learning, dikasih PR, dikasih tugas-tugas sama guru dari sekolah. Kalian dibantu, ditolong. Mulai sekarang lakukan hal yang positif dan bukan hal-hal yang negatif. Berdasarkan penelitian, kata saya bacain ya. Berdasarkan penelitian, rata-rata apa aja sih aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang di saat lagi online gini, di saat masa-masa di rumah aja seperti ini? Nah, yang dilakukan oleh orang-orang di saat seperti ini adalah 54% orang nonton TV di rumah, 48% nonton YouTube, lalu 48% memasak,
46% menghabiskan waktu bersama dengan orang tua, 45% main video game, lalu 42%-nya bersih-bersih rumah atau berkebun, 36% tidur, 27% e-learning, 18% baca buku, 12% nonton iFlix atau Netflix. Nah, kalian mau pakai waktu-waktu yang saat ini ada untuk apa aja? E-learning pasti, home learning pasti, itu kan kewajiban kalian. Lalu selanjutnya mau ngapain? Menghabiskan waktu ngobrol sama papa mama. Kalian juga bisa mulai sharing lagi sama kakak atau adik di rumah. Kalau di rumah juga ada oma opa, kasih perhatian ke mereka. Lakukan hal-hal yang positif supaya kalian tidak terjebak dalam hal yang tidak baik, yang tidak berkenan di mata Tuhan. Adik-adik, mari kita meresponi refleksi tadi dengan menyanyikan lagu menyenangkan. Kita mau belajar untuk selalu menyenangkan hati Tuhan melalui setiap kata-kata, pikiran kita, perbuatan kita, apa yang kita lakukan setiap hari agar menyenangkan selalu hati Tuhan. Kita akan nyanyi sama-sama ya adik-adik ya, menyenangkanmu. Ya, adik-adik, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Tuhan yang begitu baik, kami bersyukur karena kami sudah boleh mendengar sebagian dari firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan, agar kami boleh menjaga setiap hati kami, pikiran kami, perkataan, perbuatan kami. Agar apapun juga itu terpancar hal-hal yang baik, terpancar hal-hal yang membawa damai sejahtera dan sukacita bagi setiap orang yang melihatnya. Tuhan tolong jaga kami selalu di tengah situasi saat ini ya Tuhan. Kami mau terus berharap, terus berserah dan terus memohon hanya kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa lagi dalam Kamis Ceria berikutnya. Bye-bye.